yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star above the highest floor. Have yourself a merry little Christmas now. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. And have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Oh, have yourself a merry little Christmas now. Oh,
Merry Christmas everyone! Nah, kami mewakili seluruh keluarga besar FGCC mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dengan harapan semua jemaat di rumah berada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan tentunya penuh dengan semangat Natal. Nah, Nat, menurut kamu apa sih arti Natal? Menurut aku, secara personally, Natal itu bukan cuma a season of giving and celebration. Tapi Natal itu lebih kepada sebuah feeling. A feeling of warmth and joy. Wow, benar sekali. Nah, Nat, kamu tahu kan kalau tahun 2020 ini adalah tahun yang bisa dibilang adalah tahun yang full of surprise karena banyak sekali ketidakpastian. Iya, benar. Jadi menurut kamu apakah Natal tahun ini tuh berbeda dengan Natal sebelumnya? Oh jelas, Natal tahun ini bakal sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan akan jauh lebih spesial karena akan diadakan secara online. Aku percaya dengan segala sesuatu yang serba online tahun ini, itu merupakan momentum bagi kita semua untuk memberkati orang lain dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Wow, benar sekali. Tapi Nat, aku juga percaya kalau di balik tahun 2020 yang kita bisa bilang full of surprise ini, sangat banyak berkat Tuhan yang dicurahkan untuk kita. Dan Tuhan masih melindungi kita sampai saat ini. Benar. Dan kita pun masih bisa mengikuti online Christmas service di sini. Dan juga ada teman-teman yang di rumah masing-masing. Nah, by the way tentang rumah masing-masing, news selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita langsung dari Indonesia. Thank you untuk Diki dan Nadia dari Malaysia. Selamat Natal untuk semua jemaat di rumah. Senang banget Natal tahun ini kita bisa rayain bareng FGCC di ibadah online ini. Walaupun Natal tahun ini cukup berbeda, kita nggak bisa rayain bareng di gereja, tapi aku percaya hadirat Tuhan dan sukacita pastinya selalu ada di tengah-tengah kita dan memberkati setiap jemaat di rumah. Nah, selanjutnya yang dinanti-nantikan dan yang selalu bikin excited, aku mau menyambut jemaat yang baru pertama kali join di ibadah online FGCC. Welcome home! Aku percaya jemaat sekalian nggak kebetulan berada di sini dan jemaat adalah bagian dari keluarga Tuhan di FGCC. Dan untuk jemaat yang baru, aku juga mau mengundang jemaat untuk mengisi Google Form yang ada di description box di bawah ini atau mengakses ke link bit.ly/welcome to FGCC supaya kita bisa mengenal jemaat lebih dekat lagi. Nah, untuk news selanjutnya akan dibawakan oleh Camilla. Terima kasih Kristi. Semoga dalam perayaan Natal ini kita semua dipenuhi kehangatan dengan keberadaan orang-orang terdekat dan terlebih lagi dengan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita semua. Kehangatan ini kita juga bisa dapatkan dan kita rasakan melalui sebuah komunitas yang seiman dan membuat kita bertumbuh lagi, yaitu Freshcom. Freshcom adalah sebuah komunitas kecil di FGCC di mana kita saling berkumpul, membangun, berfellowship dengan satu sama lain, memuji dan mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Bukan waktu Natal ini saja, tapi untuk setiap minggunya. Freshcom sendiri terdiri dalam 3 bagian, yaitu Freshcom Family untuk yang sudah berkeluarga, Freshcom yang adult bagi yang sudah bekerja atau para pelajar di tahun akhir, dan Freshcom Youth untuk semua anak muda dan semua para pelajar. Bagi yang belum mengikuti, saya ingin encourage para jemaat untuk segera mendaftar melalui link bit.ly/welcome to FGCC. Dan bagi para jemaat yang mempunyai pertanyaan atau masih penasaran dengan Freshcom ataupun FGCC, jangan khawatir karena para volunteers akan siap siaga untuk menjawab dan membantu melalui fitur live chat di YouTube. Sekarang saya persilahkan teman saya Alexis untuk membawa news selanjutnya. Thank you Camilla. Bagi jemaat yang belum tertanam di dalam Freshcom, yuk langsung aja join Freshcom. Tidak terasa kita semua sudah sampai di penghujung tahun 2020. Mungkin tahun ini terasa berat, namun kita semua percaya penyertaan Tuhan akan selalu senantiasa ada. Maka dari itu, FGCC rindu untuk mengundang semua jemaat menghadiri ibadah akhir tahun yang akan diadakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 10 pagi waktu Malaysia. Ibadah ini akan dilaksanakan secara online melalui YouTube Premier dan ibadah terakhir FGCC di tahun 2020. Tunggu apa lagi? Mari ajak keluarga dan teman-teman semua mengikuti ibadah akhir tahun bersama-sama. See you! Dan kembali lagi ke Malaysia. Alright, sekian news kita pada hari ini.
kita akan segera memulai ibadah online Christmas service kita. Tapi sebelum itu mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita, karena Tuhan sudah memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Oke, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda boleh mengirimkannya ke nomor rekening berikut ini. Dan juga bagi teman-teman yang mengikuti dan menonton ibadah dari Indonesia dan rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda juga boleh mengirimkannya ke nomor rekening berikut ini. Dan bagi teman-teman yang rindu juga untuk menabur untuk dana gedung, Anda boleh juga mengirimkannya ke nomor rekening berikut ini. Baiklah, kalau seperti itu dan sudah mempersiapkan persembahannya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami diberkati hari ini untuk kami boleh memberkati gereja kami dan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala jenis persembahan yang dipersembahkan kepadamu hari ini ya Tuhan, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, segala apapun bentuknya dan jenisnya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Allah, yang pakai untuk perluasan kerajaan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga Allah yang berkati FGCC secara gereja ini ya Tuhan, menjadi gereja yang boleh memberkati lebih banyak orang lagi ya Tuhan, dan orang-orang yang mengelola keuangan dalam gereja ini Tuhan juga yang urapi, sehingga Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan yang lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan teman-teman yang sudah memberkati dan juga sudah memberi. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mengembalikannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan seluruh persembahan ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti online Christmas service ini. Tunggu dulu. Apa ini? Sebelum itu kita ada video spesial dari FGCC. Oh iya, benar juga. Kalau begitu, selamat menikmati, enjoy the service, and God bless you. Orang bilang ikut Tuhan itu gak ada matinya, dan lu akan selalu ngerasain yang namanya joy. Tapi pernah gak sih lu ngerasa jenuh banget dan ngerasa kalau Tuhan itu jauh banget dari lu? Lu udah berdoa, nyembah, baca firman, dan lain-lain, tapi lu tetap aja merasa gak ada perubahan. Sampai akhirnya lu sendiri juga males. Apalagi dengan segala berita-berita yang buruk tahun ini, it's like nothing good happened this year. And that's just what happened in the world. Belum lagi kerjaan gue yang overwhelming banget. Jadi mikir gak sih kadang, what's the point of all this? Ngapain juga kita setiap hari berdoa kalau emang gak ada hasilnya? Well, bukan berarti gue gak percaya Tuhan lagi sih. Gue ngerasain sendiri gimana Tuhan merubah hidup gue. Dan gue yakin banget Tuhan itu ada. But it's just, I don't feel Him and I don't see Him now. Woi, ngapain lu? Lagi main gua. Ganggu aja lu, kenapa sih? Dih, kok gak produktif sih lu? Jangan yuk, kemana gitu? Aduh, kemana? Pesan nih gua, kemana ya? Jogging mau jogging? Hah, jogging? Iya. Gila, males banget gua, mager ya. Ayolah, biar sehat.
biar sehat, biar nggak cepet mati. Nggak boleh lo, corona lo, nggak boleh keluar lo. Udah nggak usah alasan, kan di bawah apartemen doang boleh. Ayo ikut. Aduh, mau nggak ya? Ya udah deh. Ajak Jenny nggak sekalian? Ya udah deh, nanti gua ajak abis nih ya. Ya udah. Oke, langsung ketemu di sana ya. Iya, langsung ketemu sana ya. Oke. Oke, jangan telat lu. Gua mah nggak pernah telat. Ya udah, ketemu di sana ya. Oke, bye bye. Woi, cepetan. Cepetan woi, malah lenggok-lenggok. Iya nih anak emang ya. Ayo ayo. Udah jam berapa ini? Udah gelap nih, udah gelap. Sini sini. Sabar. Biasa nih orang-orang nggak sabar banget. Lama soalnya tadi katanya telat. Ini udah gelap nih. Aduh, masih minum dulu. Cepet nih, makin gelap nih. Udah lah, gua duluan ya, bye-bye. Woi, belum stretching gua. Pingsan guys. Minum gue. Minum. Makanya olahraga, jangan rebahan mulu. Iya nih anak mah, kalau nggak dipaksa nggak akan mau dia. Gila. Thank you lo ya guys, sudah menyiksa gua. Tapi sih sebenarnya bagus juga sih lo pada kayak ngajakin gua keluar tadi, minimal ada udara segar gitulah. Soalnya gue juga kayaknya udah lumayan sumpek banget sih ya di rumah ya. Soalnya dari kemarin udah berapa hari nggak keluar rumah, terus gue kerjanya cuma kerja, makan, tidur, udah gitu-gitu doang. Terus belum lagi gue tiap hari berantem tau gak sih sama customer gue kayak aduh. Untung kalian pada ngajakin keluar. Aduh, but so true sih. Untung tadi kalian ngajakin I keluar. Karena I can go crazy berantem with my mom. Berantem lagi? Kenapa? I know right? I don't know. Ya sama seperti biasa. Panjang sih ceritanya, but ya udahlah cerita lah ya. So my mom and dad berantem lagi. My mom ngomong-ngomong ke I dong. As a good daughter, I berusaha untuk mendengarkan. Tapi malah I-nya yang dimarahin. Can you imagine that? Ih ngeselin banget. Can go crazy. Dibilang bias lah, dibilang inilah. Ya, yang sabar aja Jen ya. Sambil doain aja orang tua lu. Tapi tiap hari juga doa. But nothing ever change. Ya iya sih, ngerti. Jujur aja ya, belakangan ini gue juga lagi banyak mikir sih tentang sebenarnya tuh Tuhan tuh dengerin gak sih doa-doa gue. Kayak kemarin aja gue lagi stres banget kan. Masalah kerjaan gue belum dapat kerjaan baru sampai sekarang juga. Dan udah berapa lama, 2 bulan ini gue cuma nganggur doang. Oh iya, kemarin mau di layoff, terus gimana? Ya gitu lah. Udah sempet sih dapat beberapa interview, tapi belum ada yang cocok. Dan masalahnya adalah duit gua makin nipis guys. Dan malu banget sih kalau misalnya sampai gua harus minjem duit lagi sama bokap gua. Ya we'll see, kalau misalnya sampai akhir tahun ini gua belum dapat kerjaan juga, kayak gua bakal balikin dulu. Iya sih ya, kayaknya tahun ini emang parah banget ya. Gue juga sebenarnya jujur aja udah kayak jenuh banget gitu sih. Gue udah jarang banget saat teduh sama berdoa sekarang. Terus ya ibadah, komsel semua masih tetap ada sih. Cuma kayak udah jadi rutinitas banget gitu loh sekarang. Kayak ya gitulah.
Merry Christmas. Merry Christmas. Kalian ngapain sih, woi? Weh, topik kalian mana? Kok nggak ada nuansa Natalnya? Oh iya. Bentar. Gua kemarin baru beli. Tuh, I juga bentar ya. Lihat deh, kemarin I baru beli. Lucu nggak sih? Aduh, Ada bentar. tanduk-tandukan. Ya Murah ampun, banget, tahu lucu nggak banget. sih? Nih, gua kemarin baru beli topik juga nih. Foto dulu lah. Yaudah, yuk, boleh, Ayo, boleh. yuk. Ya udah, bentar ya, gua fotoin ya. Pose ya semuanya. 1, Aki. 2, 3. Bagus nggak? Bagus ya? Oke. Sekali lagi deh, sekali lagi Oke, ya. oke. Semuanya pose yang senyum, Senyum ya, yang senyum bahagia ya. ya. Oke. 1, 2. Oke. Bentar, lagi Oke, lah, ganti gaya. Lagi ganti gaya. Ayo. Ayo. Ya udah, bentar. Sekali lagi. Gaya apa nih? Gimana Gaya nih? apa nih? Ya udahlah, bodo amat lah ya. 1, 2. Oke. Ya udah bagus. I think bisa layan pos lah. Saya kirimin ya, Buat kirimin share ke gue ya. ya, jangan lupa. Yes, kirim. Oke, udah. Kalian mau ngapain aja nih Natal weh? Gak ada nih, gue di rumah doang ini. Sama Kalian gue ngapain? di rumah doang. Ya udah, kita ibadah Kristus online bareng aja yuk. I share screen ya. Boleh. Oke. Merry Christmas. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus adalah terang dunia yang menyinari kegelapan dan yang memberikan arah serta pengharapan. Dan Yesus berkata kepada kita, "Kamu adalah terang dunia. Kiranya terangmu bercahaya di depan orang." Nah, kami akan menyalakan lilin ini sebagai tanda bahwa kita semua dipanggil sebagai terang, dan terang itu kita tidak simpan sendiri tapi kita salurkan sehingga lebih banyak lagi orang bersinar sehingga kegelapan akan dikalahkan. Dan ini bukan hanya bicara tentang lilin yang bersinar, tetapi yang penting adalah supaya cahaya dan terang itu bersinar di dalam hati kita, yaitu pengabdian kita, iman kita, semangat kita akan tetap menyala dan senantiasa dipenuhi kasih Yesus. Jesus loves me, this I know. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Merry Christmas, everyone. 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 Merry Christmas, everyone.
surga dan dunia semua diterimanya. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan. Say once again, Gloria. Gloria.
Waktunya kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami persiapkan hati pikiran kami untuk datang menghadap-Mu, untuk datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Katakan, Kau Al-Masih, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Biar setiap lutut bertalut, setiap lidah mengaku Tuhan bahwa Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Selamat bagi kami. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang esa.
in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing this song with your heart. Come on, church. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, sing this song once again and lift up your hand. Come on, church. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sing, be lifted higher. Hosanna in the highest, Lord. Hosanna. Hosanna in the highest. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kemuliaan hanya untukmu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu saja ya Tuhan. Tiada ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau. Biar kehidupan kami berikan ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan namamu saja. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian hormat kasih kemuliaan hanya bagi Engkau. Karena Engkau yang layak menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, shalom semuanya Sobat Fresh. Puji Tuhan hari ini tanggal 25 Desember 2020. Dan hari ini kita merayakan Natal secara online. Dan tema Natal kita kali ini adalah Agent of Influence. Nah, siapa yang di sini pernah mendengar kata agent atau agen? Agent itu adalah a person who acts on behalf of another person or group. Jadi agen adalah seseorang yang mewakili perusahaan atau mewakili orang lain atau kelompok ya. Contohnya misalnya kalau kita pernah mendengar kata agent properti misalnya agen properti itu artinya orang ini mewakili perusahaan ya untuk tujuannya apa? Untuk memperkenalkan produknya, untuk menyampaikan pesan atau menjual produk ya, yaitu properti tentunya. Yuk mari kita membaca dari Lukas pasal 2 ketika Yesus dilahirkan. Malaikat Tuhan menjumpai gembala-gembala di padang pengembalaan ya. Dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, hari ini ada 3 pesan penting yang saya mau sampaikan sesuai dengan tema kita, Agent of Influence. Yang pertama, yaitu melalui perkataan dan tindakan kita ya sebagai agen yang membawa pengaruh atau perubahan. Kita mau Tuhan pakai untuk melalui perkataan dan tindakan kita untuk jadi berkat ya, through our words and action. Nah, di ayat yang kita baca tadi adalah dikatakan bahwa malaikat itu sebagai utusan, sebagai agent daripada Tuhan. Ya, an angel. Dia menyampaikan pesan kepada gembala-gembala yang ada di padang penggembalaan. Jadi dengan kata lain malaikat ini adalah pengkhotbah pertama ya, menyampaikan berita Injil. Dan bayangkan kalau misalnya ibadah ini ya contohnya ya, yang khotbah adalah malaikat, kan luar biasa ya. Tapi ternyata Tuhan dia memilih untuk menyampaikan sebagai penyampai Injil, menyampaikan kabar sukacita. Sekarang adalah Tuhan memakai engkau dan saya. Ya, jadi tugas mulia itu sekarang adalah dipercayakan oleh Tuhan kepada engkau dan saya. Jadi kita hari-hari ini bisa menjadi malaikat, bisa menjadi angel bagi orang-orang sekitar kita. Ya, malaikat ini waktu dia menjumpai gembala-gembala di padang penggembalaan, malaikat ini menyampaikan pesan apa? Pesan yang menguatkan, jangan takut. Ada kabar sukacita besar buat engkau. Jadi saya percaya bahwa masa-masa sekarang ini, di situasi banyak orang yang mengalami kesedihan, ada banyak orang yang hidupnya depresi, frustrasi. Saya percaya bahwa pesan-pesan yang menguatkan ini sangat penting. Jadi saya mau katakan jangan pelit untuk memberikan dorongan, semangat buat orang-orang sekitar kita. Ya, katakan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, ada jalan keluar. Bahwa mungkin masalah itu besar, tetapi Yesus kita lebih besar daripada setiap masalah yang ada. Jadi sampaikan berita-berita iman, berita-berita pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita, God with us. Tuhan kita adalah Allah Immanuel yang menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Ya, hari-hari ini mari saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, sampaikan berita-berita yang menguatkan, saling mendorong, saling menyemangati. Ya, jangan pelit untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, dorongan kepada satu dengan yang lain. Gunakan media yang ada lewat WhatsApp group, Line group, ya, melalui sosial media yang ada. Mari sampaikan berita-berita yang menguatkan bahwa ada sukacita dalam Tuhan. Ya, ada berita-berita yang menguatkan, yang mendorong satu dengan yang lain. Nah, kalau kita bicara Natal, apa sih kira-kira perbedaan Natal tahun 2020 dengan Natal-Natal sebelumnya? Ya, saya katakan ada banyak gereja di tahun 2020 karena pandemik COVID-19 merayakan Natal secara online. Jadi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya Natal sebelumnya kesannya lebih meriah karena kita bisa rame-rame datang ke gereja, ya, kita bisa fellowship, kita bisa ketemu dengan orang secara langsung karena ibadahnya secara on-site, offline, kita ketemu langsung. Tapi ada banyak ya gereja-gereja merayakan Natal di tahun ini secara online. Tentunya ya mungkin banyak orang yang merasakan tidak ada kesan apa-apa Natal tahun ini. Ya sepertinya ya begitu sepi, begitu suasananya ya tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan saya katakan bahwa Natal secara online juga merupakan pengalaman pertama dalam sejarah hidup saya. Belum pernah saya merayakan Natal secara online. Ya, jadi masa-masa ini banyak orang yang merasa sulit merasakan suasana Natal. Nah, sama seperti short movie yang kita barusan nonton. Jadi cerita tadi menggambarkan atau mewakili ada ribuan anak-anak muda. Tapi saya yakin bukan hanya anak-anak muda, tapi juga anak-anak kecil. Bahkan mereka yang sudah berkeluarga. Masa-masa ini mereka merasa begitu kesepian. Mereka merasa begitu dalam kesedihan. Mereka merasa tidak punya pengharapan. Mereka nggak tahu masa depan mereka seperti apa, tujuan hidup mereka seperti apa. Mereka bingung dengan apa yang terjadi, banyak ketidakpastian. Ada banyak orang yang frustrasi, banyak orang yang depresi, banyak orang yang bingung hari-hari ini. Ya, tapi kita bersyukur ya bahwa lewat apa yang kita saksikan lewat short movie, ternyata lewat kehadiran komunitas teman-temannya. Jadi semua orang bisa merasakan juga Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir. Ya,
Jadi saya mau katakan bahwa mari kita bisa menjadi malaikat, bisa menjadi angel, bisa menjadi hadiah Natal. Sehingga orang-orang yang tidak beruntung saat-saat ini, mereka juga masih bisa merasakan kasih Tuhan melalui Natal. Kehadiran engkau dan saya sebagai malaikat, sebagai hadiah Natal yang terbaik buat mereka. Ya, dan ternyata berita sukacita Natal ini bukan hanya ditujukan untuk satu orang. Bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk negara-negara tertentu, bukan negara barat saja. Tapi apa yang Alkitab katakan, Lukas pasal 2 ayat 10 tadi, saya bacakan dalam bahasa Inggris. Ya, but the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people, untuk seluruh bangsa, untuk semua orang. Jadi berita sukacita Natal ini adalah hak untuk setiap orang mendengar dan mengalaminya. Ya, bahkan berita Natal kelahiran Yesus, tadi kita baca bahwa malaikat itu menyampaikan kepada gembala-gembala di padang penggembalaan. Jadi berita Natal bukan hanya untuk orang Majus saja. Orang Majus mewakili kelompok orang kaya, mewakili orang-orang yang berpendidikan, mewakili orang-orang yang punya status yang tinggi, yang terhormat. Tapi gembala-gembala mewakili orang-orang yang kecil, orang-orang yang terkucilkan, yang terpinggirkan. Tapi berita tentang sukacita Natal bukan hanya untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang tertentu, tapi untuk kalangan yang paling sederhana, bahkan yaitu gembala-gembala juga menerima pesan Natal yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan adalah mari buka hati dan mata kita. Ya, mungkin ada orang-orang sekitar kita yang juga mereka memerlukan sentuhan kasih Tuhan. Mereka juga berhak ya untuk menerima hadiah Natal, pesan sukacita. Mari engkau dan saya bisa menjadi angel, bisa menjadi malaikat bagi mereka. Ya, dan Tuhan bisa gerakkan kita hari-hari ini untuk bisa memperhatikan, bisa mengingat tiba-tiba Tuhan taruh kepada kita tentang orang-orang sekitar kita yang gak jauh-jauh, tapi Tuhan ingatkan seseorang. Kita bisa do something buat mereka. Kasih ucapan, kasih doa, kasih kata-kata yang menguatkan buat mereka. Dan mungkin engkau berkata, saya tidak bisa memberi kado untuk 100 orang, tapi mulai kasih kado untuk 1 orang saja. Mungkin engkau berkata, engkau gak bisa memperhatikan 10 orang, tapi mulai perhatikan 1 orang, doakan mereka. Dan engkau menjadi angel, menjadi malaikat buat mereka. Dan menjadi hadiah Natal yang menguatkan mereka, yang sehingga mereka bisa merasakan juga ternyata Tuhan itu nyata. Tuhan juga memperhatikan hidup mereka. Jadi jangan tunda untuk menguatkan seseorang. Ya, kadangkala kesempatan itu tidak berulang dan kesempatan itu begitu cepat berlalu. Mari ingat kiranya seperti ini ya, hidup jangan cuma melewati hari, tetapi melukis hari dengan cara memberkati melalui setiap perkataan dan tindakan kita. Nah, berikutnya pesan yang kedua untuk Natal dengan tema Agent of Influence. Di ayat yang 11 tadi, ya berkata seperti ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sebagai seorang agent of influence, nah kita ada tujuannya untuk membawa orang kepada Yesus. Ya, bring people to Jesus. Jadi pesan Natal jangan kita lupakan bahwa pesan inti dari Natal, ya pesan utama, pesan terpenting, yaitu good news, ya yang perlu kita perkenalkan, yang kita perlu sampaikan adalah berita tentang Yesus. Ya. Jadi mungkin Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya, karena Natal ini dirayakan secara online. Natal sebelumnya kita rayakan bersama-sama lebih rame. Ya, dalam kemeriahannya tentu kesannya lebih meriah yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Ya, jadi bentuk acara perayaannya bisa berbeda. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ada yang tidak pernah berubah, yaitu tetap sama, yaitu pesan Natal, yaitu kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat ada di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus bukan cuma datang ke dunia untuk lahir, tapi pesan tentang Yesus itu
komplitnya adalah Yesus datang ke dunia, lahir, kemudian dia punya tujuan ya untuk dia mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, bahwa berita tentang karya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia merupakan berita yang sangat penting. Karena itulah maksud kenapa Tuhan Yesus ada di dunia. Ya, untuk menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan memberikan anugerahnya keselamatan buat engkau dan saya. Saya bacakan satu ayat di Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Firman ini mengingatkan kita akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Jadi karya Yesus di kayu salib adalah bukti tertinggi kasih-Nya bagi kita. Ada satu statement yang ini sangat powerful, sangat penting. He may give additional proof, but He can give no greater proof. Jadi Tuhan bisa saja memberikan additional proof, bukti-bukti tambahan buat kita. Tetapi Dia tidak bisa memberikan bukti yang lebih besar lagi. Dengan kata lain, kematian Yesus di kayu salib itu adalah bukti yang terbesar bahwa Dia sudah mengasihi engkau dan saya. Ya, mungkin hari-hari ini kita berkata saya butuh perhatian, ya. Mungkin ada yang berkata saya perlu mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Saya perlu mengalami mujizat terobosan dalam keuangan. Mungkin ada yang berkata saya sedang mencari pekerjaan yang baru. Mungkin ada banyak yang sedang mengharapkan ya perlindungan berkat Tuhan, jalan keluar hari-hari ini. Ya, tapi saya mau kasih tahu seperti ini, jangan pernah melihat situasi kita sekarang untuk mengukur kasih Tuhan kepada kita. Saya ulangi, jangan pernah melihat situasi kita sekarang ini untuk mengukur kasih Tuhan kepada kita. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan bisa memberikan bukti tambahan, tapi Dia tidak bisa lagi memberikan bukti yang lebih besar karena karya Kristus di kayu salib itu sudah selesai. It is finished. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Yesus mengasihi engkau dan saya pada saat kita masih berdosa. Jadi percayalah bahwa Tuhan yang setia akan terus menuntun kehidupan kita. Mari hari-hari ini pesan yang penting dalam Natal ini, mari kita membawa orang kepada Kristus untuk memandang salib Kristus. Ya, masalah kadang-kala ya tidak bisa selesai begitu saja. Nama juga kita hidup di dunia ya penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan. Dan saya pikir bukan hanya saat tahun 2020 kita mengalami masalah. Tahun-tahun sebelumnya juga kita mengalami masalah yang besar. Dan bukan berarti tahun depan kita bebas dari masalah. Bisa saja kita mengalami hardship, mengalami kesulitan yang lebih besar. Tapi masalah dan situasi yang terjadi ya yang dalam hidup kita, bahkan yang akan terjadi ke depan, tidak bisa membatalkan bahwa kasih Tuhan buat kita lewat kematian Yesus di kayu salib. Itu merupakan bukti yang terbesar. Itu merupakan bukti kasih Tuhan bahwa kasih-Nya sudah mentok. Dia sudah bentangkan tangannya sampai mentok, menunjukkan kasih-Nya begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, dan kasih-Nya setia selama-lamanya sampai kehidupan yang kekal buat engkau dan saya. Nah, saya bacakan satu bagian yaitu dalam Roma pasal 8. Saya mulai ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ya, kita tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang sudah Dia nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus yang telah lahir,
yang telah melakukan mujizat, yang telah mati, dan yang telah bangkit selama-lamanya. Dia hadir dalam hidup engkau dan saya. Dan pesan yang terakhir, yang ketiga, sebagai agent of influence, mari kita perbanyak agen-agen pengaruh ini. Ya, multiply your influence. Mari kita perbanyak pengaruh untuk menciptakan agen-agen perubahan, agen-agen pembawa pengaruh. Kasih contoh misalnya tadi saya singgung tentang agent properti misalnya. Ya, tugas agent itu dia bukan hanya hanya pedulikan dirinya sendiri. Ya, kalau kita bicara agency, bicara agen, ya agen asuransi, agen properti, mereka juga bertugas untuk merekrut. Bukan cuma merekrut, mereka bertugas untuk melatih, ya. Mereka menghasilkan agen-agen yang lebih powerful, yang lebih hebat daripada mereka. Ya, yaitu dengan model yang kita kenal, multi level marketing. Kan sebenarnya itu konsep Alkitab juga, yaitu discipleship, pemuridan. Ya, ini sangat powerful. Nah, 2 minggu yang lalu saat saya mengikuti komsel keluarga, nah ada seorang ibu yang cerita, menarik ceritanya. Dia katakan seperti ini bahwa kakeknya dulu seorang tukang masak, jago masak kakeknya ini. Masakan yang sangat lezat, punya resep yang luar biasa yang kakek ini miliki. Jadi kalau ada pesta-pesta, orang kenal kakek ini, ya kakek dia ini, orang-orang mengundang dia untuk mengundang kakek untuk masak dalam pesta-pesta tertentu. Tapi sayangnya kakeknya ini ternyata tidak mau membagikan ilmunya, tidak mau menurunkan ilmu dan resep tentang masakan lezat yang dia miliki. Bahkan dia juga nggak mau kasih ilmunya, menurunkan ilmunya kepada anaknya sendiri, nggak mau. Dan akhirnya ya karena sudah tua dan kakeknya ini meninggal. Dia meninggal dan dikuburkan. Tapi sayangnya ilmu masaknya, resep-resep yang dia miliki ikut terkubur bersama dengan dia. Karena dia tidak pernah memuridkan, dia tidak menghasilkan agen-agen pengaruh untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan. Ya, itu sangat disayangkan sekali. Tapi kita bersyukur ternyata Yesus, dia bukan hanya hidup di dunia, dia bukan hanya melakukan banyak mujizat, bukan hanya kemudian mati di kayu salib menebus dosa umat manusia, tapi dia menghasilkan murid-murid yang hebat. Yesus menghasilkan agen-agen pemberita Injil yang luar biasa, menghasilkan orang-orang yang radikal, sehingga berita Injil bisa diteruskan sampai sekarang. Menghasilkan misioneri-misioneri yang sangat luar biasa. Ya, ini pesan buat kita, ya, amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengingatkan kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita yang hidup sekarang, kita mau melakukan amanat agung ini. Ya, untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan, ya, untuk menghasilkan murid-murid Yesus yang terus melakukan apa yang Yesus sudah lakukan sebelumnya. Jadi pekerjaan Injil itu tidak berhenti sampai Yesus, tapi diteruskan oleh murid-muridnya, oleh para misioneri. Dan sekarang mari amanat agung ini ya dilanjutkan oleh engkau dan saya. Jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah berkat Tuhan apa yang sudah kita alami, ya pengalaman mujizat yang kita alami, berita Injil yang kita terima, jangan pernah berhenti sampai di diri kita saja. Kalau sebelumnya kita menjadi orang yang dulunya diperhatikan, jangan stop sampai menjadi orang yang diperhatikan. Kita mulai bangkit untuk memperhatikan orang lain. Dulu mungkin kita pernah dilayani oleh orang lain, tapi jangan berhenti untuk hanya dilayani, tapi mulai melayani orang lain. Ambil tanggung jawab untuk meneruskan amanat agung. Nah, siapa di sini yang suka makan, ya, atau makan nasi lah, orang Indonesia apalagi ya, orang Malaysia juga, orang Asia, kebanyakan makan karbohidrat, ya kan, nasi. Ternyata karbohidrat itu waktu kita makan, itu tujuannya untuk memberikan tenaga, ya, untuk kita kerja, untuk kita gerak, supaya kita punya tenaga untuk bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau karbohidrat itu tidak kita salurkan, kita tidak bakar, kita tidak beraktivitas,
Maka karbohidrat itu menghasilkan glukosa, menghasilkan gula. Dan kemudian akan berubah menjadi lemak yang ditimbun. Akan membungkus pankreas kita, jantung kita, dan menghasilkan menimbun di sekitar tubuh kita. Membuat kita menjadi orang-orang yang akan lemah dan gampang terserang penyakit. Jadi sama juga hidup kita. Berita Injil yang kita sudah terima, pelayanan, perhatian yang sudah kita terima. Jangan berhenti sampai di diri kita. Hasilkan murid-murid, hasilkan agent of influence. Hasilkan orang-orang yang akan meneruskan pelayanan. Jadi saya mau kasih tahu bahwa biarlah engkau dan saya bangkit ya. Selama masih ada kesempatan, jangan berhenti sampai jadi orang-orang yang dilayani. Kita mau melayani, layani komunitasmu, komselmu. Jangan hanya menjadi anggota komsel, tapi bukan hanya menjadi orang yang diperhatikan, tapi mulai bangkit memperhatikan orang lain. Saya percaya akan bangkit para volunteer yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Akan bangkit para FCL, Freshcom leader yang bangkit untuk memuridkan, menggembalakan banyak jiwa-jiwa. Akan lahir banyak leader-leader yang akan meneruskan pekerjaan pelayanan. Harvest is plenty. Ladang sudah menguning. Diperlukan banyak pekerja, diperlukan banyak pelayan, diperlukan banyak leader. Supaya pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Saya berdoa biarlah di hari-hari ini akan menghasilkan, akan terjadi multiplikasi agen-agen pembawa perubahan. Dan saya berdoa kiranya di Natal tahun 2020 ini, kita menjadi agent of influence. Kita menjadi agen-agen pembawa perubahan, menjadi agen-agen yang membawa pengaruh. Melalui apa? Kita menjadi malaikat, menjadi angel. Jadi jangan pelit untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kabar sukacita. Pengharapan buat orang-orang sekitar kita. Dan jangan pelit untuk melakukan sesuatu, kebaikan-kebaikan yang bisa menolong dan memberkati orang lain. Engkau dan saya menjadi angel, menjadi hadiah yang terbaik, yang terbesar buat orang-orang sekitar kita yang dalam kesepian, dalam kondisi frustrasi, dalam kondisi bingung, biarlah mereka mendapat sentuhan kasih Tuhan melalui engkau dan saya. Dan saya berdoa kiranya melalui Natal kali ini kita menjadi agent of influence dengan cara mari kita sampaikan berita salib Kristus. Ya, berita yang terbaik fokus dari Natal adalah tentang Yesus, bukan tentang acaranya, bukan tentang pesta, bukan tentang kadonya. Tapi biarlah kita kembali kepada Kristus dan kasihnya sudah cukup. Dia sudah buktikan di kayu salib. Dan kiranya di lewat Natal tahun 2020 ini kita diingatkan untuk memperbanyak agen-agen pembawa perubahan dan pengaruh. Ya, kita mau terus multiplikasikan hidup kita. Komsel-komsel akan bermultiplikasi. Banyak jiwa akan dibangun melalui komsel, akan dimuridkan, akan banyak pelayan dan leader-leader baru yang akan muncul. Dan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil tidak berhenti, tapi akan diteruskan sampai Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita kembali. Jadilah agent of influence. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau ada di antara kita yang belum pernah menerima Yesus, saya mengundang engkau untuk membuka hati untuk menerima Yesus di Natal kali ini. Mari ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya membuka hati saya. Lebar-lebar, saya mengundang engkau masuk dalam hati saya menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Saya serahkan hidup saya, pakailah hidup saya sesuai dengan rencanamu. Biarlah Tuhan, engkau menuntun saya di hari-hari ke depan ini untuk menjadi anak-anakmu, menjadi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang setia. Dan berapa banyak di sini yang hari ini dalam kondisi yang kesedihan, ya dalam kondisi depresi, saya juga mau berdoa buat engkau. Bapa Surgawi, berkati juga seluruh umatmu yang hari ini mengikuti ibadah ini Tuhan secara online. Biarlah Tuhan engkau jamah mereka yang dalam kesedihan, engkau hibur mereka Tuhan. Yang saat-saat ini mengalami, mereka putus asa, mereka mengalami depresi. Biarlah engkau memberikan jalan keluar, penghiburan, kekuatan bagi mereka. Berdoa di dalam nama Yesus, angkat segala beban berat di dalam nama Yesus. Ganti dengan sukacita daripada engkau. Biarlah Tuhan mereka bisa melihat, memandang engkau bahwa ada harapan di dalam Kristus. Biarlah timbul semangat yang baru, iman yang baru dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa juga Tuhan, ada di antara umatmu yang sudah lama ikut engkau tapi mereka belum melakukan sesuatu bagi engkau. Aku berdoa biarlah mereka menjadi agent of influence melalui perkataan tindakan mereka. Dan mereka juga mau bangkit Tuhan untuk melayani engkau. Bahkan mengambil tanggung jawab untuk memuridkan, membangun kehidupan orang lain. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah melalui Natal ini Tuhan, engkau terus bekerja Tuhan. Biarlah urapanmu,
Berkat-Mu dicurahkan buat seluruh umat-Mu. Dan kami semua bangkit menjadi agent of influence. Lalu, melalui kehidupan kami, melalui apapun yang kami katakan, yang kami lakukan. Pakai kami menjadi malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Menjadi kado dan hadiah Natal buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu dicurahkan buat seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. I wish bisa ketemu. Ya. By the way ya. Okay, mumpung ini Christmas. So, I just wanna say thank you sih kemarin udah ngajakin jogging, ngajakin doa bareng. I'm really grateful for that. And setelah we pray yesterday, I jadi jauh lebih tenang sih. Terus I mikir kayaknya I nggak terlalu mikirin perasaan my mom deh. So yesterday I telepon my mom. Terus we talk things out. Ya walaupun masalahnya masih sama, tapi I jadi jauh lebih tenang sih. So grateful for you guys. Congrats Jen. By the way ya, gue juga nih, gue kerjaan belum dapat sih sebenarnya. Tapi ya, gue udah mulai dapat ini freelance sih. Lumayan lah buat gue survive sama. That's good. Ya kan, lumayan sih. Tahun ini memang unik dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua kita punya masalah kita masing-masing. Dan mungkin aja masalah kita nggak akan selesai begitu aja. But I realized that God has always been there. Even when we don't feel it. He's always been faithful. And in fact, if you look closer, you can actually see God everywhere. Jen, jogging yuk. Sekarang. Iya, yuk. Ada si Rio juga nih. Yaudah deh, yuk. Oke, aku ketemu di sana ya. Oke, bye-bye. Iya sih ya, kayak tahun ini emang parah banget ya. Tapi you know what, sebenarnya kayak kita we're not alone gitu loh. We still have each other at least. Ya nggak sih? Bener nggak sih? That's so true though. I'm so grateful for you guys. Untung ada kalian sih. Kalau enggak, kayaknya udah ninggalin Tuhan deh dari kapan. Oh, jadi melo gini sih. Ayo guys, semangat. Kita tuh saat-saat ini harus saling menguatkan juga. Tapi benar sih, Tuhan tuh nggak selalu menjawab doa-doa kita sesuai apa yang kita inginkan. Tapi bukan berarti dia nggak dengar doa-doa kita juga. Contohnya gue, ingat nggak sih minggu lalu pas gue ngajakin kita makan-makan? 2 menit sebelum gue ngechat itu, sebenarnya ya gue lagi ngecek kerjaan gue di laptop itu kan. Dan gue buka dompet gue lah, gue hitungin duit gue ternyata cuma 7 ringgit. Ya, dan ya udah gue jadi kayak mikir banget kan kayak gimana gue bisa survive dengan 7 ringgit ini buat 2 minggu ke depan. Tapi setelah itu tiba-tiba lu langsung ngechat gue ngajakin makan-makan dan segala macam. Ya gue dingin aja sih kayak Tuhan lihat kasih tau gue kalau misalnya gue tuh nggak sendirian di saat-saat kayak gini, ada anak-anak juga. Tuh sekarang siapa yang melo, lihat dah. Enggak lah. Should we pray actually? Yuk, kita doa yuk ya. Udah lama kan nggak pernah doa bareng semua itu di sini. Gimana nih kita doanya? Dan ternyata, dari hal kecil yang kita lakukan untuk memberkati orang lain, di sana justru kita bisa merasakan kasih Tuhan dan juga memancarkan kasih Tuhan ke orang-orang di sekitar kita. So the
next time you're wondering where God is, look around you. And this Christmas, don't forget to be Jesus in someone's life. Ya, kita akan tutup ibadah Natal kita di tahun 2020. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba berdoa juga untuk gereja-gereja yang sedang merayakan Natal. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan Kau sungguh-sungguh mengurapi dan menyampaikan pesan isi hatimu dan menguatkan seluruh jemaatmu ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan secara khusus buat Indonesia dan juga Malaysia. Biarlah curahkan keselamatan, damai sejahtera, berkat-Mu untuk dua negara ini Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang sekolah, yang berkeluarga, diberkati dimanapun mereka berada, jadi berkat juga bagi banyak orang Tuhan. Berdoa juga untuk para volunteer yang sudah melayani dalam Natal Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Dan juga untuk persembahan yang diberikan, Kau balas setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, dan biarlah setiap keuangan yang ada boleh dikelola dengan sebaik mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita, arahkan hati pikiran kita, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberikan kepada engkau kasih karunia dan damai sejahtera turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik dan turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita percaya. Mari sama-sama katakan amin. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community, and Merry Christmas. God bless you. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your day